Nantikan waktu itu tiba Tuhan. Ketika kami mendengarkan langsung sabdamu, suaramu bagi kami semua meneguhkan dan membawa kami kepada puji-pujian yang abadi. Kami menantikan waktu itu tiba ya Tuhan. Terima kasih dalam penantian ini Engkau beri kami cicipan surgawi ketika umat-Mu boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan menyembah, memuji-muji Tuhan. Dan tiba waktunya kami mendengarkan sabda Allah dibicarakan, diuraikan. Isi hati Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu, karena itu ya Tuhan, bicaralah pada kami semua. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyatakan isi hati-Mu dan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Dengarkan doa kami. Kami menantikan Kau bicara pada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini. Bicaralah, umat-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian, shalom. Saya bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang diberikan, ini hari spesial. Saya bertemu dengan saudara, ada wajah-wajah yang saya kenal baik, ada wajah-wajah yang dari saya remaja sudah saya lihat dan saya mendapatkan banyak berkat dari persekutuan bersama umat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael Teng, saya anak GKKA. Yang tumbuh besar di lahir barukan dan bertumbuh dari hidup saya melayani Tuhan melalui GKKA. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kebersamaan ini. Izinkan saya membangun memori saya kembali waktu GKKA Panakukang masih di Aki Hijau, dan saya anak remaja di GKKA Banda yang ada vokal group KTB kami namanya vokal group Hosana, yang dipercayakan untuk juga melayani di GKK Panakukang. Pagi-pagi kita bangun pagi-pagi dan nyanyi, jam ibadah jam 7 ya Ibu Sherly, jam 7 ya. Jadi jam 6 kita sudah siap di gereja. Anak remaja suruh bangun jam begitu ya. Tapi itulah yang membangun hati melayani dan melihat jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa dan melihat perintisan yang dikerjakan. Dari satu jiwa pada jiwa berikutnya, dari satu orang pada orang berikutnya. Dan saya melihat hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Itu artinya ada pertumbuhan dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup, yang menganugerahkan gereja ini bagi kita untuk kita terus bertumbuh bersama di dalam anugerah Tuhan. Saudara, tema saya pada pagi ini saya ambil di dalam teks yang akan kita baca, di awal teksnya dan di akhir teksnya, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di ayat pertama Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Dan di ayat ke-6 dia menjelaskan alasannya, yaitu karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Di dalam segala tekanan hidup ini banyak orang-orang yang hidup di dalam pergumulan yang besar. 2 minggu yang lalu kalau saudara melihat di TV atau di dalam medsos saudara, kita di Indonesia ini punya satu kabar yang menyedihkan. Ada seorang anak SD kelas 4 usia 10 tahun menuliskan sebuah surat perpisahan kepada mamanya, lalu kemudian setelah itu diduga dia bunuh diri. Saudara, ini tulisan tangan daripada anak itu, tidak banyak tetapi isinya sangat menyedihkan. Terakhir dia berikan gambar, itu mungkin gambar dia saudara, lalu dia tulis di sana, "Selamat tinggal mama." Sebuah kalimat perpisahan karena dia merasa hidupnya sudah tidak lagi bisa dia lanjutkan. Saudara, triggernya adalah masalah ekonomi keluarga. Ya, di dalam bagian lain di kompas.com dituliskan bagaimana diduga anak ini putus asa, dia diduga bunuh diri karena tidak mampu beli pena dan buku. Ya, harganya katanya hanya sekitar 10.000. Tetapi waktu dia minta ini pada orang tuanya, pada mamanya bilang kita nggak punya uang. Ya, dan itu membuat dia melakukan tindakan yang fatal ini. Saudara, pada waktu saya baca apa yang di dalam tulisan ini di kompas.com, saya merenungkan banyak apa yang menjadi title daripada tulisan ini. Dikatakan siswa SD di NTT diduga bunuh diri, negara diminta tidak biarkan anak pikul beban hidup sendirian. Saya merenungkan kata anak yang pikul beban hidup sendirian. Saudara, ada berapa banyak kita yang juga bergumul dengan memikul beban hidup sendirian. Anak SD usia 10 tahun kelas 4 ini merasa dia memikul beban hidup sendirian dan dia tidak tahan memikul beban hidup itu. Sehingga kemudian dia tidak punya alasan untuk melanjutkan kehidupannya. Dia gelisah, dia putus asa, dia kemudian merasa tidak punya alasan untuk hidup. Saudara, ini gambaran seorang anak SD. Tapi saya ingin memberitahukan pada kita bahwa ini bukan gambaran sekedar anak SD yang tidak sanggup tanggung beban hidup sendirian. Bukankah kita hidup di tengah dunia yang juga banyak pergumulan dan mungkin gambar ini akan menolong kita untuk mengidentifikasi apakah hidup kita juga berada dalam situasi seperti itu. Kita berada di tengah-tengah kehidupan kita dengan berbagai macam isu, ada isu pekerjaan, ada isu keluarga, ada isu kesehatan, ada isu macam-macam saudara. Dan di tengah segala macam tekanan dan isu masalah dalam hidup kita itu, kita kemudian berada di tengah dan merasa kejepit dan merasa menanggung beban itu sendirian. Dan mungkin kita juga gelisah, kita juga cemas, kita juga putus asa. Saudara, itu mungkin cerita tentang saya, tentang saudara yang hadir di tempat ini. Kita datang dalam ibadah. Ya, kita tadi memuji-muji Tuhan, tapi kemudian siapa yang tahu cerita hidup kita dan pergumulan kita di dalam. Mungkin saudara datang juga dengan berbagai macam pertanyaan kehidupan, berbagai tekanan kehidupan, dan saudara merasa menanggung beban hidup sendirian. Saudara mungkin tidak berbicara tentang diri kalian, tapi mungkin bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, teman sekolah kita, siapapun mereka yang juga kemudian mungkin kita dengarkan cerita mereka dan mereka merasa tekanan hidup itu begitu besar dan mereka menanggung beban hidup sendirian, tidak sanggup lagi tahan. Saudara, kalau itu menjadi cerita hidupmu atau cerita hidup orang-orang yang kau kenal, maka ini bukan cerita seorang diri. Saya ingin memperlihatkan dua survei yang dilakukan saudara. Yang pertama di Indonesia sendiri oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Queen's University di Australia dan Johns Hopkins di Amerika, didukung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini proyek yang besar, melakukan survei untuk anak-anak remaja di 34 provinsi di Indonesia untuk usia 10 sampai 17 tahun. Dan saudara, kesimpulan dari survei ini tahun 2022 dilaporkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental paling besar, masalah kecemasan.
1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun di Indonesia, kisah anak NTT itu tidak sendirian. 1 dari 3 mengalami pergumulan dengan kecemasan karena merasa menanggung beban hidup sendirian, saudara. Bagaimana dengan dunia kita? WHO, saudara, Badan Kesehatan Internasional dari PBB, saudara, itu 4 bulan yang lalu mengadakan sebuah pertemuan, laporan hasil dari survei riset yang mereka lakukan di dunia. Mereka mengatakan laporannya adalah lebih daripada 1 miliar manusia di muka bumi ini punya persoalan kesehatan mental. 1 miliar lebih. Penduduk dunia hari ini 8,3 miliar, saudara. Sehingga boleh saya katakan di muka bumi ini 1 dari 8 manusia di muka bumi ini sedang berada di dalam pergumulan yang besar dan dalam masalah kesehatan mental. Saudara, di dalam catatannya dikatakan di sana gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi itu sangat umum terjadi di semua negara dan semua komunitas. Ini bukan cerita negara-negara miskin dan terbelakang dengan masalah tekanan ekonomi yang besar sehingga banyak rakyatnya itu yang miskin itu mengalami kecemasan. Bukan hanya di negara-negara seperti itu, negara maju, negara kaya pun alami di semua komunitas. Bahkan disebutkan di sana mempengaruhi orang-orang dari segala usia dan tingkat pendapatan. Saudara, dari semua usia. Ini bukan cerita tentang anak kecil saja yang kemudian alami tekanan hidup dan tidak sanggup tangguh itu karena masih kecil, masih anak-anak, masih remaja. Ini juga cerita tentang banyak orang dewasa yang menanggung beban hidup itu dan merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Tidak punya alasan untuk melanjutkan kehidupannya karena merasa tekanan itu begitu besar. Saudara, berapa banyak orang hidup di dalam kecemasan, di dalam kegelisahan, di dalam putus asa yang besar. Kita hidup dalam tengah dunia yang seperti itu. 1 dari 8 manusia mengalami ini, saudara. Anak remaja kita di Indonesia 1 dari 3 mengalami gangguan kecemasan seperti ini. Saudara, kita sedang bergumul. Dan dalam pergumulan seperti itu, mungkin kita menjadi bagian dari cerita-cerita kegelisahan dan kecemasan itu. Berita firman Tuhan hari ini adalah untuk kita semua di tengah dunia yang penuh dengan kecemasan dan kegelisahan ini. Berita yang dimulai dengan sapaan Tuhan Yesus yang begitu indah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam hidup murid-murid Yesus, kenapa Yesus mengatakan kalimat jangan gelisah hatimu, saudara? Karena murid-murid Yesus hari itu sedang penuh dengan kegelisahan. Konteksnya berada dalam malam perjamuan terakhir, saudara. Dan di dalam malam perjamuan terakhir itulah Yesus kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat murid-muridnya gelisah luar biasa. Saudara, Yesus mengatakan pada mereka sebelum sampai pada malam perjamuan terakhir ini, dalam perjalanan ke Yerusalem, setidaknya Alkitab mencatat 3 kali Yesus itu mengatakan pada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk ditangkap, disalibkan dan mati di kayu salib itu. Nanti pada hari ketiga akan bangkit. 3 kali dia sampaikan, saudara. Lalu kemudian pada waktu kemudian Yesus sudah sampai ke Yerusalem, dielulukan di Yerusalem. Lalu kemudian Yesus mengatakan Yohanes pasal 12, sudah tiba waktunya aku akan ditinggikan dari bumi. Dan ditinggikan dari bumi itu bukan artinya dia dimuliakan, diangkat menjadi raja, tetapi bagaimana caranya ia akan mati. Ia sedang menunjukkan bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, ditinggikan di bumi, artinya disalibkan itu, saudara. Dan saudara, ketika Yesus sudah mengatakan itu, pada waktu itulah kemudian pada pasal yang ke-13, dia berkata kepada murid-muridnya dengan panggilan, hai anak-anakku, terjemahannya beloved children, anak-anakku yang kukasihi, hanya sebentar lagi aku akan bersama dengan kamu. Yesus sedang bilang, waktunya caicen. Waktunya berpisah. Waktunya aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Dan murid-murid Yesus, setiap kali Yesus mengatakan kalimat perpisahan seperti ini, itu disebut oleh Alkitab, mereka menjadi bingung. Mereka menjadi nggak ngerti apa maksud Yesus. Tapi mereka mulai sadar bahwa Yesus tidak akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan itu mulai menggelisahkan mereka.
Sebab Yesus itu adalah pribadi tempat mereka percaya, tempat mereka berharap melihat begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Dan sekarang Yesus yang mereka percaya ini akan meninggalkan mereka tidak lama lagi. Menggelisahkan saudara. Mereka kehilangan, kalau bahasa kita, orang yang dipatuangi. Saudara pernah merasa kehilangan orang yang saudara patuangi? Yang saudara gantung berharap? Dan dia mengatakan, sorry, gak lama lagi, saya gak bisa lagi bersama. Tentu kita gelisah. Itu yang menggelisahkan murid-murid Yesus. Dan itu bukan hanya satu-satunya alasan mereka gelisah. Pada waktu Yesus sedang bersama-sama mereka, dia kemudian melanjutkan perkataannya dan mengatakan bahwa akan ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Yesus bicara tentang Yudas, Yesus tahu Yudas. Tapi murid-murid gak tahu. Sehingga kemudian saya membayangkan mereka akan saling pandang saudara yang lain. Dan kemudian siapa yang akan mengkhianati Yesus? Saudara, kalau kita mengerti konteksnya, kita tahu bahwa murid-murid Yesus pada malam perjamuan terakhir itu tidak dalam kondisi yang sedang akur. Dalam Lukas pasal 22 dikatakan bagaimana murid-murid Yesus pada malam perjamuan terakhir itu sedang bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Sedang bertengkar. Dan di dalam pertengkaran itu saudara, kemudian Yesus seperti jatuhkan bom lagi, nanti ada seorang yang berkhianat. Saya mulai membayangkan ini bukan sekedar akan kehilangan Yesus yang mereka percaya, yang mereka patuangi itu tuh, mereka akan juga tidak bisa percaya kepada komunitas mereka yang sudah 3,5 tahun sama-sama. Siapa yang akan tusuk dari belakang ini nih? Saudara, itu tentu menjadi kegelisahan besar, karena mereka tidak lagi bisa percaya teman sendiri. Kalau ini belum cukup menjadi sumber kegelisahan murid-muridnya, lalu kemudian Petrus, saudara, dengan penuh bangga mengatakan, aku akan setia, aku bahkan akan memberikan nyawaku bagimu. Lalu kemudian Yesus berkata, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus, kamu gak sesetia itu. Petrus, kamu gak bisa terlalu percaya pada dirimu sendiri. Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara, apa yang menjadi kegelisahan murid-murid waktu itu? Ketika mereka harus kehilangan orang yang mereka percayai ini. Ketika mereka tidak lagi bisa percaya kepada teman-teman sendiri. Bahkan ketika mereka tidak lagi bisa percaya pada diri mereka sendiri itu setia. Semua ini bergabung menjadi satu. Menghasilkan murid-murid Yesus yang sedang gelisah. Dan dalam kegelisahan itulah kemudian mereka, saya bayangkan mulai berkata, kalau saya nggak bisa lagi percaya kepada guruku yang segera pergi, kalau saya nggak bisa lagi percaya pada diriku dan pada teman-temanku, kepada siapa saya percaya? Apa yang akan membuat saya bertahan di tengah segala macam situasi yang begitu rupa ini? Saudara, pernahkah saudara mengalami kegelisahan yang seperti ini? Dengan tentu cerita yang berbeda, saudara. Saudara mungkin gelisah pada waktu saudara ditinggalkan oleh orang yang kau kasih, oleh karena kematian memisahkan. Dan saudara mulai bertanya, kalau orang yang saya kasih meninggalkan saya, bagaimana hidupku ke depan? Kemarin Valentine mungkin bukan orang yang meninggalkan kita adalah karena kematian, tapi mungkin karena putus pacar. Valentine harusnya menjadi waktu yang menyenangkan, bukan buat pacaran. Tapi Valentine justru menjadi kabar yang buruk oleh karena kemudian pacar mengatakan padaku, ini hari terakhir kita Valentine. Kita mulai gelisah oleh karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin gelisah saudara ketika kemudian kita mengalami pekerjaan di tengah-tengah dunia yang katanya ekonomi makin lama makin sulit ini. Dan pekerjaan kita up and down, lebih banyak downnya daripada upnya itu. Dan kemudian kita sudah berupaya segala macam cara, tetapi tetap saja kita berada dalam pergumulan ekonomi dan pekerjaan kita tidak tentu itu. Dan kita mulai bertanya, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ekonomi ini? Saudara mungkin bergumul dengan sakit penyakit saudara. Saudara berharap bisa sembuh, tetapi makin lama kenyataannya adalah makin saudara digerogoti oleh penyakit itu. Dan ketika kekuatanmu sudah mulai menghilang dari tubuhmu itu, dan kau merasa gelisah dan mengatakan bagaimana saya bisa bertahan dalam hidup yang penuh penderitaan seperti ini. Saudara mungkin sedang bergumul dengan jalan hidupnya makin lama, makin berusia, makin tua. Dan orang makin tua, saudara bukan makin kuat, bukan? Saya ingat seorang senior pastor saya di Amerika mengatakan pada saya begini, Michael, satu fakta kehidupan saya mau beritahu sama kamu. Lalu kemudian apa? Pastor, dia katakan begini, Michael, makin tua, makin bertambah usiaku, makin bertambah obatku. Itu fakta kehidupan Michael.
Waktu saya masih semuda kamu, saya bisa kerja ini, kerja itu semuanya. Tapi bertambahnya usiaku, bertambahnya obatku. Itu sebabnya saudara, makin bertambah usia, bukankah kita makin malas bikin acara ulang tahun? Karena setiap kali ulang tahun ingatkan saya, obat saya akan tambah. Kita berada di dalam pergumulan-pergumulan yang berhadapan dengan kondisi fisik kita yang bukan makin kuat tapi makin lemah. Dan kita bisa jadi gelisah. Pada waktu kemudian orang yang kita percayai itu kemudian ternyata mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang. Rekan bisnis kita yang kita selama ini jalan baik-baik kemudian harus pisah kongsi oleh karena dia mengkhianati kepercayaan kita. Orang yang kita kasih mengkhianati kepercayaan kita. Dan kemudian kita menjadi gelisah, kita menjadi khawatir, putus asa. Berapa banyak dan tahu saudara yang kemudian di dalam pergumulan-pergumulan itu mulai berdoa kepada Tuhan. Tapi semakin saudara berdoa, semakin berasa Tuhan itu rasanya jauh daripadamu. Dan doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan engkau menjadi gelisah. Saudara, di tengah-tengah segala macam persoalan-persoalan ini, bukankah wajar kalau kita semuanya kemudian bertanya, dari mana lagi saya dapat kekuatan untuk bisa menjalani hidup saya? Bagaimana saya bisa mengatasi kegelisahan dan keputusasaan ini supaya saya bisa menjalani hidup ini dengan baik? Saudara, di dalam situasi seperti itulah berita firman Tuhan dengan penuh empati Yesus berkata pada murid-muridnya, anak-anakku, murid-muridku, jangan gelisah hatimu. Saudara, kalau kita baca dalam teks bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, kita akan temukan satu makna yang luar biasa di sana. Karena waktu Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, sebenarnya itu lebih tepat diterjemahkan, janganlah hatimu terus-menerus tinggal di dalam kegelisahan. Ada kata terus-menerus tinggal di dalam kegelisahan. Seakan-akan Yesus sedang mengatakan pada murid-muridnya yang sedang gelisah itu, aku bisa ngerti kenapa engkau gelisah. Aku bisa tahu kenapa engkau gelisah. Saya bisa paham. Yesus tidak mengatakan, jangan gelisah, orang gelisah gak punya iman. Bukan. Yesus mengatakan pada kita semuanya, aku bisa ngerti. Ketika kesehatanmu menurun, ketika engkau usahamu menurun dan engkau gelisah, aku bisa ngerti. Tetapi jangan terus-menerus tinggal di dalam kegelisahan itu. Jangan kegelisahan itu kemudian mencengkrammu, menengkapmu, dan membuatmu tidak bisa keluar dari kegelisahan. Itu yang Yesus bilang. Jangan terus-menerus tinggal dalam kegelisahan. Saudara, pada waktu kita mengalami pergumulan hidup kita gelisah itu wajar, itu manusiawi. Tapi saudara, di dalam kemanusiaan kita yang gelisah oleh karena segala pergumulan yang kita hadapi, firman Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan terus tinggal di dalam kegelisahan. Jangan terus tercengkram di dalam kegelisahan. Engkau ada harapan untuk keluar dari kegelisahan itu. Bagaimana caranya? Dengarkan firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Oh saudara, kita bisa menjalani hidup dengan berbagai macam tekanan. Kita bisa menanggung beban yang tidak mudah. Tetapi saudara, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan pada kita semuanya, engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan. Percaya kepadaku. Johannes Calvin, tokoh reformator, memberikan kalimat-kalimat penjelasan yang begitu indah, saudara. Untuk bagian ini saya kalimatkan ulang. Ia mengatakan kalimat seperti ini, saya bahasakan ulang, saudara. Di tengah kesulitan yang besar, di tengah kebingungan atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang tidak bisa dijawab, di tengah segala gejolak emosi yang terjadi di dalam hidupmu, Yesus memberitahukan pada murid-muridnya kemana mereka harus pergi untuk memperoleh keberanian dan keteguhan hati, yaitu melalui iman. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Saudara, kita bisa berada di tengah kesulitan yang besar. Kita bisa berada di tengah kebingungan atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang kita tidak bisa jawab. Kenapa saya yang harus kena sakit? Kenapa saya harus kena masalah? Kenapa keluarga saya begini? Kita banyak pertanyaan kenapa. Dan semakin kita cari tahu jawabannya, semakin bingung kita. Benar? Di tengah segala situasi-situasi seperti ini, saudara, Yesus berkata pada murid-muridnya, engkau bisa memperoleh keberanian. Engkau bisa mendapatkan keteguhan hati di tengah badai hidup. Engkau tidak perlu mabuk kehidupan. Engkau tetap bisa teguh di tengah badai hidup itu. Engkau bisa tetap berani menghadapi badai hidup itu. Bagaimana caranya?
melalui iman. Iman seperti apa yang akan membawa kita kepada keteguhan? Iman seperti apa yang akan membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh keberanian di tengah segala macam kegelisahan dan ketakutan yang menerpa hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan iman tentang sorga. Ayat yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Saudara, rumah Bapakku ini bicara tentang tempat kediaman Allah, sorga, di mana Allah bertata di sorga itu. Allah menjadi tuan rumah dari sorga itu, dan itu disebut dengan rumah Bapa, the dwelling place of God itu tuh. Dan saudara, di rumah Bapakku, tempat Allah tinggal, di sana dikatakan di rumah Bapa itu, di sorga itu banyak tempat tinggal. Jadi bukan cuma Allah yang tinggal di sana, ya, karena di situ ada banyak tempat tinggal. Apakah yang tempat tinggal itu hanya isinya Allah dan malaikat-malaikat? Enggak, saudara. Kenapa kita tahu? Karena firman Tuhan mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat itu bagi siapa? Bagimu. Bagi kita. Bagi murid-murid Yesus. Bagi setiap kita yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan banyak tempat tinggal itu aku sediakan bagimu. Bagi kita. Dan saudara, banyak itu artinya bahwa Tuhan menjamin bahwa kita pasti punya tempat di sorga. Amin. Kita pasti punya tempat di sorga. Kita nggak akan sampai di pintu sorga, ketuk-ketuk pintu sorga, lalu kemudian waktu malaikat buka, mengapain di sini? Oh, saya mau masuk ke tempat ini, ada tempat saya di dalam. Terus kemudian malaikat bilang, sorry, sudah kebanyakan yang masuk, sudah penuh. Nggak ada, saudara. Sebab kalau sudah penuh di sorga, kita harus kemana? Saudara yang jawab ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tempat itu bagimu dan tempat itu banyak. Satu jaminan bahwa kita pasti akan punya tempat di sorga. Dan saudara, di tempat itulah Yesus kemudian mengatakan, aku akan bersama-sama dengan kamu. Bagaimana jaminannya? Yesus mengatakan, aku memang pergi, tapi ayat 3 mengatakan, aku akan kembali. Setelah menyiapkan tempat kita di sorga itu, Yesus berkata, aku akan datang kembali. Ini tentang kedatangan Yesus kali kedua, parousia itu tuh saudara. Dan kemudian mengatakan, di tempat aku berada, kamu pun berada. Yesus datang untuk kedua kali untuk membawa kita ke tempatnya, ke sorga itu, supaya tempat di mana Yesus berada, kita juga akan berada. Saudara, inilah sorga. Inilah hidup yang kekal, yaitu di mana Tuhan ada, kita akan ada di sana selama-lamanya. Hidup yang kekal. Tuhan memberitahukan pada Yohanes dan mencatatkan Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, apa definisi hidup yang kekal? Hidup inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu bukan sekedar masuk surga, saudara. Hidup yang kekal itu adalah kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara, pengenalan itu diulang 2 kali. Kalau dalam satu ayat Alkitab muncul 2 kali kata yang sama, berarti ada penekanan khusus di sana. Dan saudara, Yohanes kemudian menunjukkan bahwa hidup yang kekal itu artinya kita bisa kenal Tuhan. Dan kenal Tuhan itu bukan sekedar secara pengetahuan kita tahu siapa Yesus. Tapi kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita bisa memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Itu pengenalan. Itu sebabnya saudara, di dalam kitab Wahyu kita bicara tentang sorga, maka di sana dikatakan kedatangan Yesus kedua kali itu seperti menjemput mempelai-mempelai wanitanya. Relasi suami istri yang saling dekat, intim dan saling kenal. Itu yang akan terjadi dengan kita, dengan Bapa di sorga, bahwa kita akan kenal Dia, dekat dengan Dia. Dan saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang akan terjadi bagi kita? Bertahun-tahun kemudian, Yohanes di Pulau Patmos itu mendapatkan sebuah visi dari Tuhan, wahyu daripada Tuhan. Supaya kemudian kita umat Tuhan tidak ditinggalkan hanya dengan kalimat mengenal, lalu apa artinya mengenal itu? Yesus memberikan kepada kita sebuah gambaran.
Sebuah imageri di kepala kita untuk mengerti sorga itu kayak gimana. Indahnya kayak gimana. Dan ini kemudian Wahyu pasal 21 dan 22 digambarkan tentang langit dan bumi yang baru. The new city itu tuh. Yerusalem yang baru. Dan saudara, apa yang akan terjadi di Yerusalem baru itu? Mari kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 3 di sana dikatakan, lihatlah kemah Allah, tempat kediaman Allah, sorga itu akan ada di tengah-tengah manusia dan dia akan tinggal bersama dengan mereka. Mereka jadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah. Saudara, apa di dalam hidup kita ini kita bisa tenang karena kita punya Yesus, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, bukan? Tapi Yesus tidak hanya beserta dengan kita hanya dalam usia waktu kita yang 70-80 tahun ini. Di dalam kekekalan itu dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai mereka selama-lamanya. Dan kalau Allah yang menyertai kita selama-lamanya, apa yang akan terjadi dengan kita? Saudara, ayat berikutnya memberitakan pada kita, ini yang pertama-tama akan kita alami di sorga, saudara. Ayat 4 berkata, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Setiap kali baca ini saya harus tenang sebentar. Lalu kemudian membayangkan sebentar, gimana nantinya saya di sorga. Dan saudara, saya coba bayangkan, saya buka Google, dan saya temukan sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar seorang manusia yang dengan ada mata di situ. Dan kalau sudah lihat matanya itu, di pupilnya itu ada refleksi. Dan itu ada refleksi yang dia lihat. Dan dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Dia adalah sorga yang bahagia itu, sorga yang mulia itu. Dan saudara, selain dia melihat sorga, melihat Tuhan yang mulia itu, saudara lihat di situ ada satu tetes air mata. Dan satu tetes air mata itu ada di sana, saudara. Dan saya membayangkan Yesus akan mendekat di dalam kekekalan itu di sorga. Ketika menyambut kita umatnya yang sudah siapkan tempat bagi kita itu, yang pasti ada tempat itu di sorga. Dia akan dekati kita dan kemudian dengan tangan yang berlubang paku tubuh kebangkitan itu, dia akan menggunakan tangan penuh kasih itu untuk kemudian menghapus air mata yang terakhir dari mata kita. Air mata yang terakhir dari mata kita. Kalau di muka bumi ini kita mengalami banyak air mata. Kalau di muka bumi ini kita mengalami banyak tekanan yang membuat kita menangis dan mengeluarkan air mata yang banyak. Firman Tuhan menjanjikan pada setiap umat Tuhan bahwa kita akan bertemu dengan Yesus di sorga. Dan dengan tangan yang mulia itu, yang penuh kasih itu, dia akan menghapus air mata yang terakhir dari mata kita. Dan setelah dia menghapus air mata itu, saya bayangkan dia akan peluk. Dan setelah dia peluk, dia akan berbisik sesuatu. Apa yang dia bisikan ke telinga kita? Dia akan bisikan kalimat ini, saudara. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pekabungan atau kata tangis atau duka cita. Saudara, ada satu kata yang juga diulang lagi. Itu kata apa? Tidak ada lagi. No more. Nggak akan ada lagi maut. Setelah dia hapus air mataku, dia akan peluk aku. Dia akan bisikan ke telingaku, Michael, no more. Nggak akan ada lagi maut yang akan memisahkanmu. Tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak akan ada lagi air mata tangisan. Tidak akan ada lagi sakit yang membuatmu menderita. Tidak akan ada lagi. This is my promise. Ini janjiku kepadamu. Tidak akan ada lagi. Saudara, bukankah kita dalam dunia ini, dalam kegelisahan kita doa Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan pergumulanku? Sampai kapan sakitku? Sampai kapan tekanan ini? Saudara, Yesus berkata, pada harinya tiba, no more. Gak akan ada lagi. Oh, betapa bersyukurnya dan betapa besarnya jaminan kita anak Tuhan. Karena Tuhan akan menghapus air mata kita. Dan kemudian akan mengatakan suatu jaminan tidak akan ada lagi yang menyebabkan engkau menderita itu. Lalu kalau tidak ada lagi yang menderita, apa yang akan terjadi pada kita umat Tuhan? Apakah sekedar situasi tanpa penderitaan? Enggak, saudara. Yesus kemudian melanjutkan visinya itu dan mengatakan bahwa di kota itu akan penuh dengan kemuliaan Allah. Dan dalam kemuliaan Allah yang luar biasa itu apa yang terjadi dengan umat Tuhan?
Dikatakan pada pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4. Tahta Allah dan anak domba akan ada di sana. Kita akan melihat kemuliaan Allah itu. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan melihat wajah Tuhan. Muka dengan muka. Saudara, kalau kita mau tahu bagaimana kemuliaan Allah yang begitu besar, yang kemudian dikatakan melihat wajah muka dengan muka, itu harus kembali pada Keluaran pasal yang ke-33, saudara. Pada pasal yang ke-33 kitab Keluaran, di sana Musa di dalam pergumulan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu melewati padang gurun. Banyak alasan untuk gelisah, banyak alasan untuk merasa takut di sana. Apalagi kemudian Yahweh mengatakan, aku tidak lagi mau bersama dengan kamu. Tapi Musa menahan dia dan kemudian katakan, Tuhan, apa yang membuat kami berbeda dari bangsa lain kecuali engkau bersama dengan kami. Lalu kemudian Musa kemudian memohon, Tuhan, sertailah kami, jangan pernah tinggalkan kami. Enggak apa-apa jalan di padang gurun, tapi jangan pernah tanpa Tuhan. Saudara, Musa kemudian minta tanda dari Tuhan supaya Tuhan menyatakan bahwa dia akan berjanji menyertai Musa dan bangsa Israel itu. Lalu kemudian Yahweh berkata, aku akan datang dan menunjukkan segala kemuliaanku melewati engkau. Tapi kemudian Yahweh berkata, kalau engkau melihat wajahku, maka orang berdosa melihat wajah Tuhan yang mulia itu tidak akan tahan dan pasti akan mati. Lalu kemudian Yahweh berkata, aku akan simpan kamu pada sebuah gunung. Aku akan tahu di sana, aku sembunyikan di sana. Dan kemudian aku akan melewatkan segala kemuliaanku. Lalu setelah lewat segala kemuliaan ini, aku akan membawa kamu keluar. Dan engkau akan melihat punggungku, belakangku. Sebab setiap orang yang melihat wajah Tuhan pasti akan mati. Itu Musa yang adalah alat yang besar di tangan Tuhan. Pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Musa pun orang berdosa dan tidak tahan melihat kemuliaan Allah. Tapi kenapa nanti kita di sorga hamba-hamba Kristus yang sedang beribadah pada itu bisa melihat wajahnya? Oleh karena persoalan dosa itu sudah diselesaikan Tuhan, bukan? Yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita tidak lagi orang berdosa yang tidak sanggup melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat kemuliaan Allah sepenuh-penuhnya. Dan apa jadinya umat Allah yang hidup dalam kemuliaan Allah? Mereka hidup dalam damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang tidak akan pernah terkatakan selama-lamanya. Itu sebabnya umat Tuhan bisa berkata, sorga yang bahagia adalah milik setiap anak Tuhan. Sorga itu tempat yang bahagia. Bukan karena kita bisa terus-terusan makan enak. Tapi karena kita bisa melihat dia muka dengan muka. Dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan itu. Saudara, itulah sorga yang dijanjikan kepada kita. Sorga yang kita tadi nyanyikan sebelum khotbah. Dari seorang yang bernama Fanny Crosby, saudara. Fanny Crosby dari usia sangat kecil. Dia sudah karena malpraktek kemudian matanya buta. Hidupnya sampai 90 tahun lebih panjang, saudara. Dan hidup yang panjang itu hidup dalam kebutaan. Tapi saya ingat sekali, saudara, dalam waktu dia menuliskan lagu-lagu him yang kita nyanyikan begitu banyak. Salah satunya adalah lagu ini, Jaminan yang Mulia, Blessed Assurance itu tuh. Dan ketika lagu ini dituliskan, dia kemudian mengatakan bahwa Tuhan memberikan jaminan yang mulia. Karena itu aku berbahagia, aku bisa yakin teguh, orang buta seumur hidup bisa punya kebahagiaan, punya keyakinan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yesus yang memberikan jaminan yang mulia itu. Saya ingat sekali waktu masa remaja, saya baca biografinya, dia mengatakan bahwa aku memang buta seumur hidup. Aku gak lihat manusia seumur hidup. Tapi ketika aku mati, dan kemudian aku buka mata di sorga, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah Juru Selamatku, Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya, betapa mulianya. Dia tuangkan itu di dalam nyanyian. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya di sorga, melihat wajahnya yang mulia itu. Dan ini bukan hanya jaminan bagi Fanny Crosby, tapi jaminan bagi setiap orang yang tahu jalan ke sana. Saudara, Thomas segera kemudian bertanya, bagaimana kami bisa sampai ke sana? Saudara, kita perlu punya jaminan tentang jalan ke sorga itu. Sebab inilah yang akan membuat kita bisa melihat dunia yang fana ini dengan kacamata sorgawi. Saudara mau tahu bagaimana caranya melihat? Saudara perlu lihat ilustrasi ini.
Saudara, kalau ini kehidupan selama 70-80 tahun, kalau kita hidup sampai 90 tahun mungkin lebih, bisa ulang tahun ke-100 dirayakan luar biasa, kelihatannya panjang, tapi di tengah kenyataan kehidupan yang kekal itu, maka hidup yang 70, 80, 90 itu hanya segini, pendek saudara. Dan ini ketika ini menjalani hidup ini, kita bergumul dengan segala persoalan hidup ini. Yesus ingin mengatakan pada kita dalam perspektif kekekalan, segala persoalan hidupmu, segala penderitaanmu itu pendek. Itu sementara, itu hanya segini. Sebab setelah kamu menjalani hidup yang pendek, yang sementara, jadi dengan segala pergumulan hidupmu itu, maka engkau akan masuk ke dalam kekekalan. Dan kekekalan itu panjang, saudara. Panjang. Kita sudah bisa lihat ini pendek, bukan? Dan saudara, ini panjang, saudara. Kalau kita lanjutkan terus sampai siang, makan siang kita nih. Tapi saudara, ini pun tidak cukup karena ini tetap ada ujungnya, bukan? Kekekalan tidak punya ujung, saudara. Dan dibandingkan dengan kekekalan, bukankah kemudian segala penderitaan kita yang 70-80 itu menjadi sesuatu yang begitu pendek, begitu singkat, begitu sementara. Dan yang sementara ini akan digantikan oleh Tuhan dengan segala kebahagiaan kekal di surga itu. Ketika air matamu akan dihapus oleh Tuhan di dalam kekekalan, dan kau mengalami kebahagiaan, tidak ada lagi sakit, tidak lagi maut, tidak ada apapun yang menderita itu. Kita hidup dalam kebahagiaan kekal di surga selama-lamanya. Itu sebabnya kita bisa melihat hidup yang pendek dan mengatakan, aku gak perlu khawatir. Aku gak perlu gelisah. Aku gak boleh terus-menerus di dalam kegelisahan. Sebab yang pendek ini ada Tuhan menyertaiku. Dan kemudian akan melanjutkan penyertaannya sampai pada kekekalan. Apalagi yang kurang bagi anak Tuhan. Amin. Sebaliknya saudara, bagi kita yang kemudian menjalani hidup kita di tengah-tengah hidup ini. Dan di dalam kehidupan ini saudara, kita melihat bahwa kita ini pendek waktunya yang seperti ini. Dan 70-80 tahun kita mengejar surga dunia. Segala kekayaan, segala kesehatan macam-macam kita kejar. Semua itu kadang-kadang inilah sukses hidup surga dunia. Saudara, sekalipun kita dapatkan segala surga dunia itu begitu pendek. Begitu pendek. Segala kebahagiaan yang kamu dapatkan itu akan berakhir di dalam kematian itu. Tapi akan benar-benar berakhir? Tidak. Sebab setelah engkau mendapatkan surga dunia tanpa Kristus, tanpa jaminan surga dari Tuhan itu, maka engkau menjalani kehidupan yang bukan kekekalan ini, bukan dengan kehidupan, tapi dengan kematian. Penderitaan yang kekal. Dan Allah yang peduli pada hidup kita adalah Allah yang mengasihi kita bukan hanya pada kehidupan kita yang pendek ini, tapi terus berlanjut ke dalam kekekalan. Karena itu dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepadaku. Aku yang bagaimana? Aku yang kemudian berkata, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Yesus tidak mengatakan aku tunjukkan kamu jalannya. Yesus mengatakan aku yang punya surga. Aku tahu jalan ke surga. Mari ikut aku ke surga. Sebab dialah jalan. Yesus mengatakan aku bukan guru agama yang mengajarkan tentang kebenaran. Aku yang punya surga. Yang datang sebagai kebenaran itu. Firman yang adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu kemudian pada ayat yang ke-14 mengatakan menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita sementara waktu. Untuk apa? Untuk menyatakan anugerahnya dan menyatakan kebenarannya. Dialah sang kebenaran, sehingga setiap orang yang mengikuti dia akan mengikuti sang kebenaran dan mendapatkan kebenaran itu. Yesus yang bukan sedang menunjukkan bagaimana jalan mendapatkan hidup. Dia bukan salah satu jalan menuju hidup. Tapi Yesus mengatakan, akulah kehidupan. Benar, Yesus mengatakan dia akan mati. Disalibkan di kayu salib itu. Tapi Yesus kemudian berjanji pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan maut tidak sanggup menahan Yesus di dalam kematian. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus boleh dengan nyanyian iman bersama dengan umat percaya dari segala zaman dan abad bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup.
Hidup kita akan mendapatkan sorga kalau kita mengikuti satu pribadi yang namanya Yesus. Percayalah kepada Yesus, maka hidupmu akan mendapatkan jaminan kekal ini. Saudara dalam Tuhan, hari ini engkau datang ke gereja. Engkau adalah orang-orang yang mengaku diri Kristen. Tapi saudara, kita bisa datang ke gereja hanya sekedar untuk setor muka di gereja, bukan? Hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa orang Kristen punya kewajiban hari Minggu ke gereja. Bedakan antara datang ke gereja dan kemudian melakukan ibadah di gereja dengan orang Kristen yang punya Kristus di dalam hidupnya. Kalau hari ini engkau datang sebagai orang-orang yang datang ke gereja, engkau datang pada tempat yang tepat. Untuk sekali lagi engkau diperhadapkan pada satu pribadi yang di dalam hidupnya mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan. Dia satu-satunya kebenaran. Dia satu-satunya memberikan kehidupan yang kekal itu. Dan sekarang menawarkan kepadamu. Jangan sekedar jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus. Yang percaya kepada Kristus. Sehingga dalam hidupmu, dalam waktu yang pendek ini, sampai pada kekekalan kau akan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga di dalam segala kesulitan hidupmu kau bisa berkata, seperti Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 18, bahwa penderitaan yang ku alami di dalam zaman yang sementara ini tidak sebanding sama sekali dengan segala kemuliaan aku akan terima di sorga yang kekal itu. Ini yang diberikan oleh Yesus kepada orang berdosa seperti saya dan seperti saudara. Saudara, mari terima keselamatan dalam Tuhan. Mari terima jaminan iman kita anak Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang pulang menghadapi kehidupan kita. Kita akan kembali kepada pergumulan kita, kepada sumber-sumber kegelisahan kita, pada sakit kita, pada usia kita, pada pekerjaan kita, pada keluarga kita, pada segala macam isu itu. Tapi kita akan kembali dengan iman yang berbeda. Kita akan kembali dengan keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus, Dia akan peduli dan akan memperhatikan aku sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari percaya pada Yesus. Mari bergantung pada Dia. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Jangan terus dicengkram oleh kegelisahan. Yesus berikan engkau pembebasan. Dan kepada kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya membiarkan berita indah ini untuk diri kita sendiri. Petrus, Yohanes, murid-murid Yesus itu gelisah. Tapi kalimat Yesus itu menenangkan mereka, kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi mereka. Dan saudara, ini yang kemudian membuat mereka dengan penuh keyakinan. Ketika kemudian mereka berhadapan dengan mahkamah agama, mereka kemudian di ayat sebelumnya, mari kita lihat sebelumnya, slide sebelumnya. Mereka bisa mengulangi kalimat Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka mengatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan sampai kepada kekekalan di sorga yang mulia itu. Hanya ada satu nama, nama Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau ingin pasti ke sorga, engkau harus lihat nama Yesus dan percaya pada Yesus dan mengikuti Yesus. Demikianlah firman Allah yang hidup. Dan saudara, ini membuat kita mengingat bahwa bukan ini tentang diri kita saja, bukan. Ketika murid-murid Yesus ditekan oleh mahkamah agama, jangan lagi bicara tentang nama Yesus. Dan ini yang dikatakan oleh murid-murid Yesus yang dengan penuh percaya, dengan penuh keberanian, karena melihat Yesus yang hidup itu, berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang kami lihat dan kami dengar tentang nama Yesus. Saudara, masihkah kita punya hati yang bisa berkata, enggak mungkin kami diem. Charles Spurgeon mengatakan kalimat ini, saudara. Kalau Yesus itu begitu berharga bagimu, kalau Yesus itu begitu menjadi sumber kebahagiaan dan sumber ketenanganmu di tengah-tengah dunia yang menderita dan penuh kecemasan ini, engkau tidak mungkin akan membiarkan kabar baik itu bagi dirimu sendiri. Mari lihat keluarga kita, mari lihat orang-orang dekat kita, mari lihat saudara-saudara kita, mari lihat setiap orang sekitar kita, mereka juga butuh Yesus.
Adakah kita yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan itu akan bersedia membagikan kabar baik itu, mendoakan setiap orang yang belum percaya ini, supaya mereka satu demi satu mereka bisa menerima kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang kepadanya orang bisa mendapatkan jaminan kemuliaan kekal itu selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari beritakan kabar baik ini. Mari sampaikan pada dunia apa jadinya hidup anak Tuhan dengan Yesus ada di dalamnya. Ketika hidup ini menawarkan kegelisahan, ketidakpastian dan kecemasan itu, kita bisa berdiri tegak di tengah persoalan-persoalan hidup kita sendiri. Kita bisa dengan tegas, dengan penuh iman kepada Yesus berkata, aku tidak perlu gelisah lagi. Sebab di dalam Tuhan ada jaminan, ada surga, ada penyertaan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian iman anak Tuhan yang sudah kita nyanyikan tadi. Mari kita katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keyakinan yang teguh. Di dalam Yesus Kristus aku akan mendapatkan surga yang mulia itu. Aku akan menyanyi. Aku akan melihat dia wajah dengan wajah. Dan penuh kekaguman dengan ucapan syukur. Hari ini sampai selama-lamanya. Surga dipersiapkan. Dan pasti menjadi bagian dari setiap orang yang percaya pada satu nama. Yang pernah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Mari nyanyi bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Mari sama-sama bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, tetap menyanyikan lagu ini dalam sikap berdoa. Dengarkan sapaan Yesus yang lembut kepadamu. Apakah engkau hari ini sedang di dalam penderitaan? Apakah hari ini engkau sedang di dalam pergumulan yang besar? Apakah hari ini engkau sedang menanggung beban hidup itu sendirian dan engkau tidak punya alasan untuk menantang hari esok dan melihat hari esok itu? Pandang pada Yesus. Dengarkan sapaan Dia yang dengan lembut berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepadaku. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Jangan gelisah. Aku sertai kamu. Aku akan topang hidupmu. Aku akan pelihara engkau. Sekarang sampai kepada kekekalan. Engkau aman di tanganku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu menjadi milikmu. Sebab akulah yang memberikannya kepadamu. Saudara, adakah Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Adakah Yesus itu sungguh menjadi juru selamatmu? Adakah Yesus itu sungguh-sungguh menjadi Dia yang kepadanya kau mempercayakan seluruh hidupmu sekarang sampai pada kekekalan? Kalau belum, ini waktunya. Jangan cuma sekedar jadi orang Kristen. Jangan cuma sekedar datang ibadah. Jadi pengikut Kristus. Jadi orang yang percaya pada satu nama yang di bawah kolong langit ini tidak satu pun nama yang diberikan yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan mau menawarkan kebahagiaan yang kekal itu padamu. Kalau hari ini engkau belum pernah menerima Dia sebagai juru selamatmu, ini waktunya. Dengarkan sapaannya, dengarkan undangannya, dan katakan kepada Dia dalam doamu, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, jalanku, kebenaranku, dan sumber hidup kekal bagiku. Yang kedua, saudaraku, kalau engkau sudah menjadi orang yang percaya pada Yesus, dan kau sedang berada dalam kegelisahan besar oleh karena segala masalah hidupmu, dan kau mulai mempertanyakan pada Tuhan baik padamu, dengarkan Dia dalam firman-Nya ini, yang menyapamu kembali dengan lembut dan berkata, ayo kembali anakku, kembali fokus kepadaku, kembali beriman percaya kepadaku, aku sertai kamu. Aku akan topang segala penderitaanmu sekarang, tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal di sorga. Dan you know what? Aku sertai kamu sejak sekarang. Jangan gelisah. Percayalah, jalani hidup ini bersama denganku. Dan engkau akan mengalami kekuatan yang melampaui segala situasi kehidupanmu itu. Yang ketiga, saudaraku, adakah orang-orang sekitarmu yang kau tahu belum percaya pada Yesus, yang sedang bergulat di dalam penderitaan dan pergumulan hidup tanpa kepastian ini? Adakah mereka engkau bawa dalam doamu, di dalam percakapanmu, menceritakan pada mereka satu nama-nama yang indah ini? Adakah nama-nama itu engkau doakan? Adakah Yesus engkau ceritakan kepada mereka yang butuh Tuhan? Dalam sikap doa, mari setiap kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi dalam setiap hal yang kau katakan pada Yesus. Dia dengarkan doamu. Sambil saudara tetap berdoa, sehingga akan menyanyikan bait yang kedua. Berdoa, saudara. Kalau engkau belum percaya pada Yesus, berdoa pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sekarang. Kalau engkau sudah kehilangan percayamu, datang pada Dia. Kembali percaya kepada Dia. Dan kalau ada orang sekitarmu belum percaya pada Tuhan, ini waktunya engkau berdoa bagi mereka. Setiap umat percaya kita nyanyikan bait ketiga dengan penuh iman kepada Dia yang adalah Juru Selamat kita itu. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Mari bernyanyi bagi Dia. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus
surgawi. Waktu kita menyanyi memuji Tuhan selamanya. Nyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan untuk cicipan surgawi pada hari ini. Terima kasih untuk sapaan-Mu yang mengerti kami yang sedang gelisah, yang mau meneguhkan kami yang sedang gelisah, yang akan memberikan jaminan kepada kami yang sedang gelisah. Tambahkan iman tentang surga yang Kau sudah siapkan bagi kami. Bawa kami fokus kepada Yesus yang akan membawa kami ke surga, jalan kebenaran dan hidup itu. Bawa kami hidup, menjalani hidup kami dengan penuh bahagia, dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, sekalipun hidup kami penuh dengan pergulatan dan pergumulan. Sebab kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Juru selamat yang hidup, Allah yang berkuasa beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya dalam kekekalan yang abadi, bahagia yang kekal selama-lamanya di surga nanti. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.